sejahtera bagi umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini dalam ibadah doa keluarga, Senin 18 April 2022. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Sungguh teramat baik kasih penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga kita hari ini masih Tuhan pelihara dan Tuhan berikan nafas kehidupan dan hari yang baru. Sebagai rasa ungkapan syukur kita bagi Tuhan dan untuk memuliakan namanya, mari kita awali, kita nyanyikan ibadah saat ini. Kita menyanyi dari NKB nomor 87. Kita menyanyikannya bait pertama dan ketiga. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, suaranya lagu mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik buat kami Tuhan, buat segala kasih juga penyertaan Tuhan yang tiada habisnya buat kehidupan kami. Ya Bapa, kalau pada hari ini, pada kesempatan ini, tangan kasih Tuhan juga menuntun kami untuk kembali bersekutu lewat ibadah doa keluarga. Ya Bapa, kiranya Engkau mau menolong kami agar kami boleh mengerti, bukakan hati, jiwa dan pikiran kami, agar firman-Mu tidak akan tertabur dengan sia-sia. Ya Bapa, urapi, biarlah hamba-Mu saat ini boleh menyampaikan firman dan kebenaran dari Tuhan.
Engkau persiapkan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca saat ini dari Lukas pasal 24 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan buat kita semua. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah sebuah berita mengejutkan. Surprise! Itu adalah sebuah kata yang diberikan kepada kita untuk mengejutkan kita, atau mengejutkan siapapun yang kita akan katakan surprise. Dan biasanya berita mengejutkan ini adalah berita yang menggembirakan. Misalnya kedatangan seseorang yang lama kita tunggu, atau kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat kita idam-idamkan. Tetapi sebaliknya, ketika sebuah berita mengejutkan itu tidak mendatangkan kegembiraan atau kesukacitaan, maka akan disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga yakin bahwa selama kehidupan kita ini pasti akan selalu mendapatkan sebuah kejutan atau kejutan-kejutan yang akan kita terima. Contoh saja, 2 tahun yang lalu kita begitu dikejutkan dengan berita datangnya wabah corona. Dan hampir semua kita betul-betul merasa terkejut dan tidak bisa berdaya apa-apa, dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menerima. Dan berita mengejutkan ini sungguh memang mendatangkan kedukacitaaan, sampai ada sebagian orang yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlanjut dengan kehidupan yang terus berjalan yang kita hadapi saat ini, bahkan sampai saat ini ketika kita merayakan Paskah, sebenarnya kita juga sedang menerima sebuah kejutan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang barusan kita baca saat ini, khususnya di Lukas pasal 24 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-35, berita kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya sebuah berita yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Namun berita ini bukan menjadi sebuah berita yang mengejutkan buat mereka, karena mereka merasa bahwa berita ini adalah berita yang tidak mungkin terjadi pada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih hidup dan disampaikan kepada para murid. Nah, perjumpaan Yesus dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus pun juga sebenarnya awalnya bagi mereka adalah perjumpaan yang tidak mengejutkan. Bahkan mereka masih diliputi, diselimuti atau diselubungi oleh duka cita dan juga ketidakpercayaan atau bertanya-tanya tentang Yesus yang mati lalu hilang dari kubur dan tidak kelihatan lagi jasadnya. Dan ketika mereka berjumpa dengan Roh Yesus, lalu mereka pun juga merasa bahwa mereka
tidak sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan berita mengejutkan akhirnya mereka dapatkan ketika mereka mengundang Yesus untuk mampir ke rumah mereka, makan bersama, dan ketika Yesus mulai memecah-mecahkan roti, mereka baru menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah berjumpa atau sedang berjumpa dengan Yesus. Nah, disinilah yang berita mengejutkan. Ketika mereka sedang terselimuti oleh duka dan pertanyaan-pertanyaan besar, maka justru Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya mereka tidak menyangka sama sekali ketika mereka berjumpa dengan Yesus, karena mereka pikir bahwa mereka berjumpa dengan orang asing, dan perjumpaan mereka dengan Yesus memang membawa kesukacitaan tersendiri. Lalu juga mereka sebenarnya juga melakukan adat kebiasaan untuk mempersilahkan atau mengundang orang asing untuk bermalam di tempat mereka, karena tidak baik seseorang berjalan tengah malam. Nah, ketika mereka menyadari bahwa Yesus sudah hadir bersama-sama dengan mereka, dan mereka begitu bergembira, bersukacita, dan roh mereka menyala-nyala, dan begitu sukacitanya sampai kemudian ketika Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, mereka kembali ke Yerusalem pada malam itu juga dan menemui para murid yang sudah berkumpul di suatu rumah. Dan ketika mereka mengabarkan perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit itu, maka para murid pun juga bersukacita karena mereka pun sudah berjumpa dengan Yesus. Bahkan Simon, Thomas yang tidak percaya pun juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa Paskah yang kita laksanakan saat ini, kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah kita maknai ini juga menjadi sebuah berita yang mengejutkan, tapi juga menggembirakan. Namun juga bukan hanya sekedar mengembirakan, tetapi berita yang betul-betul membuat kehidupan kita menjadi lebih hidup. Kehidupan kita menjadi lebih bersemangat. Kehidupan kita menjadi lebih membuat kita yakin dan percaya bahwa pandemi yang selama ini sudah kita jalani, kedukacitaan, kenestapaan, bahkan penderitaan yang kita alami selama ini, bahkan perjuangan yang begitu berat kita alami selama ini, sekarang sudah kita lihat titik terangnya. Ada sebuah harapan yang begitu besar seturut dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan bersama-sama. Kiranya bukan sebuah perayaan, tetapi sungguh-sungguh peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sebuah berita yang mengejutkan dan juga justru membangkitkan semangat kita, membuat hidup kita lebih menyala, lebih hidup lagi, dan kita yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa kebangkitan Yesus di dalam hidup kita tidak menjadikan hidup kita sia-sia. Biarlah segala sesuatu yang kita lihat di ke depan, walaupun belum nyata, walaupun masih samar-samar, namun kita melihat cahaya titik terang Tuhan Yesus yang siap untuk menyambut kita, bahkan siap membuat kita menjadi hidup lebih hidup lagi. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Mu yang tiada pernah berkesudahan bagi kami. Saat ini Tuhan kami berdoa khususnya kepada seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan kemampuan agar melalui kebangkitan Kristus dapat menjalani hidup baru di dalam penebusan Kristus, senantiasa mengingat
kebaikan Tuhan, kasih Tuhan adalah keselamatan yang kekal. Maka kami berusaha hidup lebih baik dan berkenan kepada Tuhan sebagai orang percaya yang sudah ditebus. Ya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami, menguatkan kami, agar kami saling mendukung satu dengan yang lain, khususnya dalam pelayanan kami, yang Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, sehingga setiap hari, setiap saat yang Tuhan berikan tanggung jawab bagi kami, untuk kami datang dan memuliakan Tuhan. Kami saling mendukung satu dengan yang lain, khususnya kepada Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua, seluruh aktivis, dan seluruh komisi-komisi, baik komisi anak, komisi remaja pemuda, sampai kepada komisi lansia. Mampukanlah kami ya Bapa, bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dan melayani, bukan kami melayani manusia, tetapi hanya melayani Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata kepada kami, apapun yang kami perbuat, kami berbuat dengan segenap hati, semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kadangkala Tuhan, kami saling menilai, saling merendahkan, dan bahkan saling tidak peduli satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus, inilah karakter kami manusia. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Hanya kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, sebab hanya kasih-Mu yang dapat menolong kami, memampukan kami. Walaupun semua kegiatan, pelayanan, baik dari pagi, siang hingga malam, biar kami hanya berikan yang terbaik karena hanya kasih sayang Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di situ pun kami mengalami cobaan, hambatan, persoalan, penderitaan, beban yang kami hadapi, atau penderitaan bukan berakhir dari segalanya. Setiap kami yang memiliki beban-beban atau persoalan, kami harus berusaha berjuang dan menaruh harapan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa mengandalkan manusia, sebab manusia mempunyai kelemahan yang sama. Bapa yang maha baik dan maha kasih, biarlah kami hanya berharap bersandar kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah gereja kami GKI Delima, baik kondisi gedung maupun seluruh jemaat kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami pasti bisa sanggup hanya dengan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Allah yang maha baik dan maha kasih, kami tetap berdoa dan bersyukur bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lewat online jangan sia-sia, tetapi bagi umat-Mu yang mendengarkan walaupun lewat online, mendengarkan di rumah, tetapi menjadi fondasi yang kuat bagi hidupnya adalah firman-Mu, firman yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Maka kami harus bersyukur dan berterima kasih jika kami tidak melibatkan Tuhan
kami tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi hanya kasih Tuhan Yesus yang selalu memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Syafaat kami hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh menjadikan kita lebih kuat di dalam iman percaya kita. Juga kita tetap bersandar pada kasih penyertaan Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan sebagai penutup ibadah hari ini, kita angkat pujian lagu dari NKB 104. Apinya berkobar dalam hatiku. Kita menyanyikannya bait pertama dan kedua. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Selama kita masih menjalani kehidupan ini, akan ada begitu banyak kejutan yang akan kita terima di dalam hidup ini. Tetapi biarlah kejutan-kejutan itu semakin membuat kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita dan akan terus memakai kita menjadi alat dan saluran berkat-Nya. Bahkan dengan peristiwa kebangkitan dan kita merayakan kebangkitan Kristus, itu pun juga menjadi sebuah kejutan untuk menjadikan hidup kita semakin hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.